Shalom, selamat pagi semuanya. Walaupun dengan kondisi yang sekarang lagi kita alami, tetapi puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebab begitu besar kasih Tuhan bagi kita semua, Dia rela mengorbankan anak satu-satunya untuk menebus dosa kita. Mari kita ke satu pujian yang mengatakan bahwa begitu besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, kami mau bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sama-sama kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa pada momen saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah dan memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya ibadah ini bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan Tuhan yang mulia. Kita angkat pujian terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sebab biarlah kami semua Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab hanya Engkau saja yang layak untuk kami tinggikan di tempat ini. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu.
Sama-sama kita katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua, Tuhan. Segenap hati kami, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu, Tuhan. Wow, sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat pujian Hosana. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. Oh, I see His love and mercy washing over all our sins. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan seluruh siswa SMA Sion yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saatnya kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu kita minta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu di mana pada pagi hari ini ya Tuhan, sekalipun hanya melalui media online, kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat media yang Engkau ciptakan, teknologi yang boleh memungkinkan kami untuk tetap boleh melaksanakan ibadah sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan buat persekutuan yang indah ini. Dan pada saat ini Tuhan, saatnya kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya kami sadar kami membutuhkan anugerah-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami memahami firman-Mu dan melakukannya. Demikian juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan. Engkau berkati, Engkau urapi ya Tuhan dengan kuasa-Mu, supaya hamba dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal 12. Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Saya akan membacakan untuk kita, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia,
ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkan dia dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu Guru dan seluruh siswa yang saya kasihi dalam Tuhan, saat ini kita sedang ada di dalam minggu-minggu Prapaskah. Nah, oleh karena itu tema khotbah saya pada pagi hari ini juga seputar Paskah. Tema khotbah saya hari ini adalah Hosana. Nasnya terambil di dalam ayat yang ke-13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan kata Hosana pada bagian firman Tuhan ini? Di dalam bahasa Ibrani, kata Hosana itu sendiri memiliki pengertian, ya Tuhan, berikanlah keselamatan. Ya Tuhan, berikanlah keselamatan. Namun demikian, dalam penggunaannya, kata Hosana itu memiliki dua makna. Yang pertama, Hosana dalam makna pujian. Yang kedua, kata Hosana dalam makna permintaan atau doa kepada Tuhan, ataupun harapan kepada Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan Hosana dalam makna kata pujian? Kalau kita memperhatikan pada bacaan kita pada pagi hari ini, ketika Tuhan Yesus hendak memasuki kota Yerusalem, kemudian ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong datang dengan membawa daun palem serta meneriakkan kata Hosana, 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 diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kalau kita melihat di sini, makna kata Hosana di sini adalah itu sebagai bentuk pujian yang diucapkan atau yang dilakukan oleh orang Israel kepada Tuhan Yesus, karena mereka melihat bahwa Yesus itu sebagai raja yang datang atas nama Tuhan. Jadi mereka sebagai tanda hormat mereka itu mengeluh-elukan Yesus. Mereka itu melambai-lambaikan pohon daun palem. Mereka itu meneriakkan Hosana sebagai tanda hormat, sebagai tanda pujian mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat di dalam sejarah, di dalam perjanjian lama, penggunaan kata Hosana itu sendiri di dalam ketika bangsa Israel merayakan hari raya Pondok Daun, mereka itu akan pergi ke Bait Allah, lalu kemudian mereka di sana akan menyanyikan Mazmur Kidung puji-pujian, Mazmur puji-pujian. Lalu kemudian sampai pada puncaknya pada Mazmur nomor 118 ayatnya yang ke-25. Di sana akan diteriakan 3 kali kata Hosana. Bersamaan dengan itu, dengan daun palem dan anak-anak laki-laki, muda sampai dewasa, orang Yahudi itu akan meneriakkan kata Hosana, Hosana, Hosana. Ini sebagai bentuk ekspresi mereka atas sukacita atau kegembiraan mereka atas kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Lalu kemudian yang berikut juga adalah maka akan diikuti dengan kata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ini juga biasa ditunjukkan kepada para pahlawan-pahlawan yang telah pulang dari medan peperangan
dan membawa kemenangan bagi mereka. Jadi ini sebagai ekspresi sambutan dan pujian mereka kepada pahlawan, dan juga ekspresi sebagai bentuk sukacita mereka atas kemenangan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi mereka menaikkan, menyerukan kata Hosana, Hosana sebagai bentuk pujian kepada Tuhan. Nah, yang kedua, makna kata Hosana yang kedua adalah sebagai bentuk doa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami keselamatan. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau kita juga memperhatikan di dalam bacaan kita, bahwa selain orang Yahudi itu atau orang Israel itu meneriakan kata Hosana sebagai bentuk pujian kepada Tuhan Yesus yang datang sebagai Raja bagi mereka, ternyata di sisi lain mereka itu juga menyimpan sebuah harapan di dalam hati mereka, bahwa Yesus yang mereka elu-elukan itu, yang datang sebagai Raja, mereka mengharapkan bahwa Yesus yang datang sebagai Raja itu adalah sebagai Raja yang akan membebaskan mereka dari penawanan atau dari penguasaan bangsa Romawi. Sehingga mereka sangat berharapkan bahwa Yesus itu akan mendirikan kerajaan dan menyatakan kuasanya melalui kerajaan itu, yaitu kerajaan secara fisik di muka bumi ini. Dan sehingga itu adalah harapan mereka, itu adalah kerinduan mereka. Nah, di sisi lain, ini juga sebagai doa mereka supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Jadi itulah makna kata Hosana. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, apa yang kita pelajari dari kata Hosana ini? Yang pertama adalah bahwa dari makna pujian itu sendiri, di sana tadi dikatakan kalau Hosana itu memiliki pengertian sebagai bentuk pujian kepada Tuhan. Maka biarlah ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bahwa ketika kita menyanyikan, menyerukan kata Hosana, itu benar-benar keluar dari hati kita sebagai tanda penghormatan kita kepada Tuhan, atau tanda pujian kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita telah memberikan keselamatan kepada kita. Kita tidak minta lagi, tetapi keselamatan itu telah dikerjakan oleh Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib. Nah, oleh karena itu, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan sebagai manusia, di mana dosa kita ditebus, kita diberikan pengampunan, dan kita dilayakkan di hadapan Allah Bapa. Nah, oleh karena itu, ketika kita menyanyikan kata Hosana, biarlah itu benar-benar keluar dari hati kita sebagai tanda syukur dan hormat kita kepada Dia, bahwa Dia telah memberikan keselamatan kepada kita. Nah, yang berikut, mungkin juga di dalam pengalaman kita, kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali mengalami keselamatan di dalam hal kehidupan sehari-hari. Contohnya mungkin selamat dalam perjalanan, selamat dari bahaya, selamat dari maut, selamat tadi pagi dari rumah bisa pergi ke sekolah, kita tiba dengan selamat contohnya. Ataupun mungkin ketika kita sedang ujian, lalu kemudian kita merasa bahwa mungkin hasilnya tidak akan mencapai KKM, tetapi ketika setelah diperiksa, lalu waktu diberikan, kita melihat, selamat, akhirnya kita bisa KKM, kita diselamatkan dari yang tadinya kita berpikir tidak akan lulus, tetapi tidak akan KKM, tetapi sekarang kita menjadi KKM.
Nah, banyak contoh-contoh yang lain kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu kembali saya ingatkan, jadi ketika mari kita menyerukan kata Hosana sebagai bentuk pujian kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Yang kedua, belajar dari makna Hosana dalam artian doa atau harapan kepada Tuhan. Jadi mungkin saat ini kita sedang memiliki harapan-harapan di dalam kehidupan kita. Pasti sebagai siswa pasti kelas 12 punya harapan, semoga saya lulus tahun ini. Sekalipun UN telah dihapuskan dan bukan menjadi penentu kelulusan, tetapi tentu dengan nilai dari semester 1 sampai semester 5 dan kemudian dengan ujian-ujian yang diberikan, tentu kalian berharap supaya saya lulus tahun ini. Nah, itu adalah sebuah harapan. Ketika kita berseru dengan Hosana, biarlah kita membawa harapan itu kepada Tuhan. Jadi Hosana itu mewakilkan seluruh harapan-harapan yang ada pada kita, bahkan kerinduan terdalam kita kepada Tuhan. Yang berikut untuk anak-anakku kelas 10 dan kelas 11. Saat ini mungkin Anda sedang mengharapkan supaya nanti saya akan lulus ujian mid semester dan kemudian nanti saya akan naik ke kelas berikutnya. Nah, biarlah ketika kita menyerukan kata Hosana, ini sekaligus membawa harapan itu kepada Tuhan. Jadi dengan menyerukan kata Hosana itu merupakan sebuah bentuk harapan kita yang kita bawa kepada Tuhan, yang kita doakan kepada Tuhan. Nah, yang berikut lagi, seperti yang kita alami saat ini bahwa bangsa kita, kota kita sedang dilanda oleh pandemi virus COVID-19, di mana pada saat ini akhirnya kita belajar di rumah oleh karena demi keselamatan kita bersama, oleh himbauan pemerintah supaya kita belajar di rumah saja. Ya. Dan pasti kita memiliki harapan, yaitu supaya kita tidak terpapar dengan virus COVID-19 itu. Sekalipun kita sudah mengupayakan berbagai macam cara, yaitu dengan hidup sehat, pola makan sehat, pola istirahat yang sehat, dan banyak hal lagi, termasuk dengan tinggal di rumah saja, sebagai upaya yang kita lakukan supaya tidak terpapar. Tetapi saya mau katakan bahwa tidak ada yang menjamin bahwa kita tidak akan terkena virus tersebut. Oleh karena kita tidak tahu orang yang di sekitar kita, bahkan yang terdekat dengan kita, apakah dia sudah masuk di dalam ODP atau PDP, ataupun sudah terpapar dengan virus itu sendiri. Kalau kita melihat saat ini ada begitu banyak korban-korban yang sudah berjatuhan oleh karena virus ini, maka tentu sebagai manusia biasa kita berharap supaya kita diselamatkan, kita dibebaskan, bahkan kalau boleh virus ini cepat teratasi dan kita kembali boleh beraktivitas seperti biasanya. Karena memang tidak enak belajar di rumah, tidak enak bekerja dari rumah. Toh memang saya juga merasakan tidak enak berkhotbah seperti ini, ya, kaku rasanya, ruang gerak sempit, media yang kita gunakan terbatas, jaringan internet kita khawatirkan jangan-jangan nanti waktu diupload nanti ada masalah. Bahkan di dalam perekamannya pun saat ini saya melihat
di layar kaca saya karena biasanya handphone saya dalam waktu 10 menit rekaman dia akan mati sendiri. Dan saya lihat di sana sudah menit ke-13 dan saya pikir tadi sudah mati dan ternyata dia masih hidup, masih setia merekam saya. Dan Anda semua bisa melihatnya saat ini. Nah, jadi kembali kepada makna kata Hosana. Makna yang pertama adalah sebagai pujian. Ini mengajarkan kepada kita supaya ketika kita menyerukan kata Hosana yang sama itu sebagai bentuk hormat kita, pujian kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa, dari kematian kekal. Sehingga waktu kita menyanyikan kata Hosana itu benar-benar keluar dari hati kita yang paling dalam dan benar-benar sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Yang kedua, Hosana dalam makna sebagai bentuk harapan atau doa-doa kepada Tuhan. Jadi ketika kita menyerukan kata Hosana itu sendiri, biarlah itu mengingatkan kita supaya apa yang menjadi harapan-harapan kita, apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita datang bawa kepada Tuhan. Lalu kemudian kita mengingat janji Tuhan bahwa Tuhan akan mendengarkan harapan itu. Setiap orang yang berseru, setiap orang yang mengandalkan Tuhan, setiap orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolongnya. Pasti Tuhan akan mengabulkan segala harapan-harapan itu. Nah, oleh karena itu, mari kita menyerukan kata Hosana sebagai tanda pujian kita kepada Tuhan. Dan sekaligus Hosana sebagai bentuk doa kita karena membawa harapan kita kepada Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari saya ajak kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami sudah boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini hari ini Engkau mengajarkan kepada kami supaya ketika kami menyerukan kata Hosana, kami itu sebagai bentuk hormat kami, pujian kami kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Kemudian ketika kami menyerukan kata Hosana, biarlah itu juga sekaligus mewakilkan segala harapan-harapan kami, segala doa-doa kami kepada Tuhan, bahwa kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar, bahwa Tuhan akan mendengar segala doa dan harapan kami tersebut. Terima kasih ya Tuhan, sehingga pada saat ini hamba-Mu berdoa, Engkau lihat Bapak dan Ibu guru dan seluruh siswa yang ada di rumah masing-masing dengan berbagai macam harapan-harapan mereka ya Tuhan. Mereka yang mengharapkan lulus di tahun ini, mereka yang mengharapkan naik kelas tahun ini, mereka yang mengharapkan nilai maksimal pada ujian mid semester ini. Tuhan, Engkau lihat dan biarlah mereka menyerukan kata Hosana sekaligus menyerukan doa-doa mereka, harapan mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan kiranya Engkau berkenan memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan. Apabila ada di antara kami yang sakit, sembuhkan. Yang lemah, kuatkan. Yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan. Berkati ujian mid semester, berkati pas BK yang akan berlangsung pada hari ini. Tuhan pimpin dan sertai komputer atau media yang kami gunakan, jaringan internet yang kami gunakan, bahkan aplikasi yang kami gunakan. Engkau berkati semua agar semua boleh berfungsi dengan baik. Bapak Ibu guru yang mengontrol dari rumah mereka masing-masing melalui media, Engkau berkati juga. Semua kami boleh menunaikan tugas kami sepanjang hari ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
Pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian, mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Atas kesetiaan kita mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat berpujian. Tuhan beserta kita.